Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, teman-teman, kita sekarang mengenal ya. Sebetulnya sudah berapa kali ya, sudah berkali-kali disampaikan ya kalau terkait perspektif keislaman. Ya, perspektif keislaman Fahmina itu seperti apa? Kita sudah berkali-kali mendengar ya atau melihat ya, eh, membahas tentang ini ya di forum-forum di kelas lain juga mungkin sudah ada yang membicarakan ini, sudah ada juga di berkali-kali di berbagai kesempatan di kegiatan-kegiatan kampus perguruan tinggi ya, ISIF, Institut Studi Islam Fahmina ya. Kalau kita punya perspektif keislaman yang menjadi ciri khas kita. Ini dekat ya, dekat sekali dengan eh, apa namanya? Dekat dengan studi ilmu sosial kritis ya, dan juga dekat dengan feminisme. Kalau feminisme itu kan ininya gender ya, Eh, dia peran ya atau agensi agensi ya, aktornya adalah gender. Jadi relasi kuasa dan sebagainya itu dia melihatnya dari segi gender. Tapi kalau ilmu sosial kritis itu lebih luas dari itu. Siapapun bisa, apapun tidak harus dari kacamata gender. Nah, kita di dalam perspektif keislaman Fahmina, kira-kira seperti itu. Ya, ini sudah tidak perlu dibahas kembali ya sejarah beberapa prinsip ya. Landasan ontologis kita sudah berapa kali ya. Ada dialektika antara realitas dengan tradisi keagamaan atau dengan teks keagamaan ya, spiritual. Ya, ini semuanya apa dibangun ya, dikonstruksi dan didekonstruksi oleh relasi kuasa, kelompok sosial budaya dan individu yang ada di dalam. Nah, kelompok itu apa saja? Kelompok itu bukan hanya gender. Kelompok salah satunya adalah kelompok gender. Kemudian ada juga kelompok-kelompok lain terkait mayoritas minoritas, terkait muslim non muslim, terkait pribumi non pribumi, ya, dan sebagainya. Pokoknya apapun yang bisa dikotomikan atau eh, dikotomikan atau di dipertentangkan ya. Ya, realitas eksternal itu dengan demikian tentunya tidak tunggal. Realitas itu majemuk. Ada konstruksi terhadap realitas. Dengan demikian, kita memandangnya secara intersubjektif. Ya, fenomena itu hadir dalam kerangka jejaring komunikasi sama kira-kira dengan Frankfurt ya, sekolah Frankfurt atau mazhab ya, mazhab Frankfurt. Ya, landasan epistemologisnya seperti ini. Pemahaman dengan demikian harus ditafsirkan, dibaca secara timbal balik, secara resiprokal, dibaca secara komprehensif. Ya, ada pemahaman, penafsiran atas fenomena dan intersubjektivitas ya, komunikatif dengan berbagai kesadaran subjektif itu ya, intersubjektif. Jadi ya kita melihatnya ada dua arah ya, antara kita dengan yang diteliti, antara peneliti dengan yang diteliti ada komunikasi dua arah. Nah, landasan metodologisnya ya, aksiologis, ini sudah berapa kali kita bahas ya. Ini yang disampaikan salah satunya oleh Buya Hussein ya. Dalam link ada sudah saya kasihkan link tulisannya. Nah, ilmu sosial kritis itu kira-kira juga ya tidak jauh berbeda. Begini ilmu sosial kritis. Ya, ada tiga lapisan fenomena sosial. Empiris yang terindrai itu lapisan empiris ya. Kita melihat orang sholat, kita melihat orang sholat berjamaah, kita melihat jamaah membaca surah Yasinan, tahlilan dan sebagainya. Kita melihat jamaah eh, apa namanya jamaah atau orang-orang berkumpul ya berjamaah ya berjamaat ya di kebaktian di gereja misalnya atau apa ekaristi dan sebagainya
kita melihat orang-orang berkumpul untuk menjalankan ritual-ritual maupun ekspresi keberagamaan masing-masing bersama-sama, secara bersama-sama, namun itu adalah kelompok ya. Nah, di dalam lapisan itu masih lapisan empiris yang ada di permukaan. Itu yang kita bisa lihat. Itu yang bisa diinderai. Tapi kita harus melihat bahwa ada ya sesuatu yang tidak terinderai. Ya, ada yang tidak terinderai. Ada struktur ya dari realitas itu di tingkat real ya, dan ada mekanisme kausal di level aktual. Dan dengan tiga ini kita bisa melihat membacanya secara lebih komprehensif. Nah, mekanisme kausal ini yang dan menghasilkan modifikasi struktur itu yang tidak kita inderai. Kita harus mendalami itu, mencari itu. Nah, yang dilakukan oleh critical social science memang adalah abduktif pemikirannya, cara berpikirnya yang dilakukan adalah abduksi, ya, mencari kesimpulan penjelasan yang paling mungkin, yang paling masuk akal, yang paling relevan ya. Kemudian proses penalarannya melalui metode dialog ya, pertentangan antara dua hal atau lebih ya, tesis, teori, dialektika. Dialektika itu kan ada dialogis ya, ada komunikasi dua arah. Abduksi itu tidak hanya sebatas pada induktif dan induksi dan ya, saya deduksi, tapi ada abduksi itu dua-duanya harus dikerjakan dulu ya, baru mencapai abduksi. Nah, ada tiga hal yang dalam critical social science itu yang menjadi concern bersama. Ada reifikasi. Manusia itu ada dalam proses relasional, ya. Nah, proses manusia itu, relasi manusia antara sesamanya itu berkelanjutan, tidak akan berhenti. Ini reifikasi ini yang menghasilkan kesalahpahaman terhadap isu yang kompleks, ya, menghasilkan falasi. Nah, ini mengarahkan kita pada simplifikasi fenomenal. Kita melakukan simplifikasi atas fenomena yang kita lihat. Kemudian konsep otonomi manusia, konsep kebebasan manusia. Manusia bebas nggak? Berkehendak bebas. Namun pilihan-pilihan yang ada itu tidak bebas. Artinya di sini kan hukum alam berlaku ya. Di sini hukum alam berlaku. Nah, kita menyadari manusia itu dalam otonomi terbatas. Ya, kalau kita membaca teks-teks filsafat Islam ya yang kritis itu menunjukkan adanya otonomi terbatas ini. Kira-kira sama, ya. Misalnya saya setelah selesai sidang tesis Februari 2023 itu saya menyebarkan lamaran kerja, menemui orang-orang. Siapa tahu saya bisa mengajar di tempat beliau-beliau, tempat mereka gitu. Saya sebarkan itu ke seluruh Indonesia, ke Papua ada, ke Sulawesi, ke Kalimantan, ke Sumatera, ya, ke Nusa Tenggara, ya, ke seantero Pulau Jawa juga, yang bisa kira-kira bisa terakses oleh saya, alamat emailnya dan sebagainya. Itu otonomi terbatas. Saya melakukan itu dalam batas kerangka pilihan-pilihan yang ada. Pilihan-pilihan yang ada. Saya nggak bisa kemudian menyebarnya di satu wilayah saja, tapi untuk misalnya posisinya yang lebih luas, nggak bisa kayak gitu. Tapi saya menyebarkannya, sebarannya lebih luas, posisinya lebih mengerucut. Saya mencari posisi A, B, C, D, E, ya, atau A, B, C, ya. Kemudian saya sebarkan ke ya A sampai Z, 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 Z. Itu kan lebih luas jangkauan pencariannya. Tapi dengan posisi yang saya cari paling cuma A, B, C. Nggak lebih dari itu. Bukan saya mencari hanya di A, kemudian saya mencarinya
A, B sampai Z, Z, Z ya nggak ketemu. Kan gitu. Tapi itu bisa menjadi pilihan juga bagi saya. Kalau saya melakukannya seperti yang tadi, hanya di ruangnya, lingkupnya cuma satu, kemudian posisinya yang diperbanyak, saya akan mendapatkan yang berbeda. Nah, itu artinya itu otonomi terbatas. Konsekuensi hukum alam, ya. Gitu. Nah, kesadaran semu itu juga menjadi yang ketiga adalah kesadaran semu ya. Setelah reifikasi otonomi terbatas ada kesadaran semu. Ya, kita misalnya mengira kalau ya atau kita menganggap wajar kalau presidennya harus orang Jawa, itu kesadaran semu. Atau kita mengira kalau kita orang Indonesia, orang Asia Tenggara menikah dengan orang Eropa, lantas memperbaiki keturunan, itu kan kesadaran semu, ya. Nah itu padahal kalau memperbaiki keturunan kan harusnya dengan makan makanan bergizi, dengan gaya hidup sehat, bukan dengan menikah sama orang, ya. Atau ingin bahagia kemudian menikah, itu kan nggak selesai. Ya, tapi itu kesadaran semu, dikira kalau menikah nanti ada yang ngurus. Nah, itu kesadaran semu namanya. Nah, itu subjektivitas ya, dan interdisiplinaritas ini ada dan menjadi sangat penting ya. Baik critical social science maupun di dalam perspektif keislaman Fahmina. Intersubjektivitas ya sudah saya sampaikan berkali-kali ya, intersubjektif. Jadi bukan dogma atau ajaran yang dipaksakan ya, maupun bentuk penipuan ya, atau kebohongan ya, penipuan publik, bohongan publik enggak. Tapi ini kita melihat jejaring komunikatif ya, ya menghubungkan kesadaran-kesadaran subjektif individu-individu ini dalam kelompok-kelompok ini atau kelompok-kelompok ini ya, sehingga kita dua arah dengan antara kita yang meneliti dengan orang yang atau dengan kelompok yang diteliti. Interdisiplinaritas ya melibatkan transfer, upaya pelibatan ya, transfer satu disiplin ilmu ke disiplin ilmu lain. Inilah kenapa studi Islam itu banyak interdisipliner ya. Kemudian studi kawasan, studi agama-agama, studi perdamaian juga interdisipliner. Kita harus melihatnya secara melihat fenomena sosial, fenomena politik dan sebagainya secara interdisiplin. Jangan kita berpikir monodisiplin. Kalau orang berpikir monodisiplin, dia terbatas. Ya, pakainya kacamata kuda. Pokoknya begini, yang lain salah. Gitu. Karena apa? Monodisiplin. Jadi kalau orang interdisipliner itu dia akan melihatnya secara lebih luas. Kritik ya, eksplanatoris atau penjelasan kritis ya. Selanjutnya ya. Ya berangkat dari premis bahwa meneliti kehidupan sosial, pada penelitian dalam penelitian tentang kehidupan sosial itu kita nggak hanya meneliti masalahnya saja, kita juga meneliti mencoba mengungkap bagaimana masyarakat memahami ya dan atau memandang masalah. Jadi kita supaya kita tahu kadang-kadang masyarakat tidak melihat itu sebagai masalah, tapi dianggap biasa karena apa? Kesadaran semu tadi. Ya, nah itu. Nah, sebagai paradigma keilmuan ya, sebagai paradigma ilmu, ya kita di ISIF ini dan masyarakat dan kelompok ya jejaringnya Fahmina, jejaring Fahmina ini melihat agama tidak sebagai semata-mata doktrin, dogma ya, tapi ada bukan juga semata-mata sistem kepercayaan, rangkaian ritual, ekspresi beragamaan, tapi lebih dari itu ya. Islam merupakan paradigma dalam memahami dunia. Bagaimana kita memahami dunia? Memahami dunia itu bukan hanya memahami saja fenomena yang ada, tapi kita tahu ada masalah nggak di dalamnya. Kalau ada masalah, masyarakat melihat masalah yang ini seperti apa? Masyarakat melihat fenomena ini seperti apa? Ya. Jadi pemahaman keislaman itu kemudian harus berdampak, harus bisa berdampak pada eh, apa? Berdampak ya pada transformasi sosial. Yang ingin kita lakukan adalah mengubah atau mentransformasikan ya. Seperti itu ya. Barangkali bisa
kita diskusikan saat ini? Ada yang mau menyampaikan pendapat atau pertanyaan? Ada beberapa yang belum datang ya? Ya, tadi sih sempat ada di angka 26, Pak dosen. Karena ada beberapa juga yang sedang kurang sehat sepertinya. Oh gitu ya. Oke, ada yang mau ini? Mau menyampaikan? Ayo. Pak dosen, saya boleh itu terkait aksiologi mubadalah. Ya. Untuk saya apa sih kurang memahami ini untuk dijelaskan kembali tentang aksiologi mubadalah itu. Berikut Sosiologinya. mungkin contoh konkretnya gitu Pak dosen. Oke. Ya. Aksiologi kan apa aksiologi? Teori atau ya teori tentang nilai, tentang tatanan nilai, tentang sistem nilai itu yang dibahas ya. Jadi sistem nilainya ada ya, kemanusiaan, kesetaraan, keadilan ya, kebinekaan, demokrasi, kearifan lokal ya. Jadi kita tahu ya kemanusiaan, kesetaraan ini masih dalam adalah konsep-konsep yang juga masih bisa diperdebatkan ya. Tapi inilah kira-kira yang mengonstruksi masalah etika, etika, moral ya, serta estetika. Sekarang gini, contohnya, kalau kita ketemu misalnya misalnya Bu Yayah sama sama suaminya ya, misalnya lagi jalan berdua misalnya makan di luar gitu. Kemudian mohon maaf nih ya, misalnya suaminya nggak sengaja atau apa kelihatannya melihat perempuan yang pakaiannya misalnya menurut sebagian kita tidak sopan atau kurang terlalu terbuka. Kemudian ditegur sama Bu Yayah gimana? Kira-kira itu etis atau itu kan menjadi pertanyaan. Nah, itu kira-kira itu nilai apa yang di bisa dilihat cara bisa dipakai untuk melihat fenomena kalau seorang suami melihat perempuan lain misalnya yang pakaiannya terbuka. Ini bicara kemanusiaan di situ, bicara kesetaraan di situ. Apakah perempuan yang berpakaian terbuka itu tidak setara dengan ya kalau secara hubungan tidak setara karena itu bukan istri, itu bukan pasangan, tapi secara sebagai manusia adil nggak kalau yang ditegur itu malah perempuannya, bukan bukan suaminya. Misal kayak gitu pertanyaannya. Contohnya seperti itu. Gimana Bu Najmah? Oh iya. Berarti Nah, yang ditegur bukan bukan perempuannya yang terbuka, berarti suaminya yang lirik. iya, itu ini menjadi penting. Itu kan soal keadilan, ya, soal itu. Ya.
Itu soal keadilan. Nggak adil ya kalau yang ditegur adalah orang yang tidak kenal, apalagi kalau kenal juga enggak gitu kan nggak kenal. Dan setahu saya ya perempuan juga saya tahu karena saya juga kan kita kan berkomunikasi dengan sama kita dengan ya kita melihat yang badannya atau penampilannya atau apa ya secara tampilan dianggap enak dipandang itu bukan satu dua orang ya. Perempuan yang enak dipandang itu atau menarik itu banyak. Laki-laki yang enak dipandang atau menarik itu banyak ya. Eh, Laki-laki juga bisa jadi korban catcalling ya. Bukan hanya perempuan jadi korban catcalling, laki-laki juga bisa jadi korban catcalling juga, digodain di jalan atau dilihat ya, diperhatikan. Perempuan juga kalau diperhatikan oleh laki-laki yang laki-laki itu kebetulan sebetulnya sedang bersama perempuan lain. Kira-kira nyaman nggak perempuannya itu? Maksudnya gimana Pak dosen? Ya misalnya gini, misalnya Bu Yaya Bu Yaya diperhatikan oleh laki-laki, tapi laki-lakinya Mm-mm. itu sama istrinya atau sama pasangannya, itu kira-kira nyaman nggak? Nggak nyaman lah. Nggak nyaman kan, loh. Itu di sampingnya dia kan ada yang ya misalnya kan kok ngeliatin saya kan, ya, nggak nyaman kan? Nah sama, kira-kira perempuan lain juga Ya. pasti merasakan hal yang sama. Kira-kira begitu. Laki-laki juga sama begitu. eh Ya, gini ya, misalnya gini. Misalnya kita tahu nih, saya nih sebagai laki-laki, saya tahu kalau si perempuan ini dan itu misalnya dia misalnya udah punya pasangan lah ya. Berarti kan sudah punya pasangan, sudah punya istri ya. Eh, sudah punya suami ya perempuan itu ya, sudah punya suami. Si perempuan itu kemudian misalnya eh centil bahasanya ke saya misalnya. Kira-kira saya nyaman ya? Kan saya tahu, tahu, Enggak. tahu dengan suaminya dia, misalnya. Kan saya tahu suaminya yang mana orangnya, tapi dia centil. Kira-kira gimana perasaan saya? Genit Nyaman ya? nggak? Genit misalnya. Enggak nyaman. Gak nyaman kan gitu, sama juga. Artinya, nah ini kan soal Ya. kayak gitu soal kemanusiaan, soal keadilan, soal kesetaraan. Ya, sebagai pasangan jelas saya bukan pasangan dia, artinya bukan dalam relasi apa setara dalam hal ini ya, tidak menjadi tidak dianggap setara, tapi sebagai manusia kan setaranya di situ. Setara adalah setara sebagai manusia, bukan setara dalam arti kan ada yang menjadi pasangan halal dan yang tidak menjadi pasangan. Kalau tidak menjadi pasangan ya kayak gitu. Eh, jadi itu sudah ini ya soal etika dan sekaligus soal estetika itu. Ketika bicara eh, kita berpakaian ya, berpakaian terlalu terbuka ataupun terlalu tertutup, memang kadangkala kan menjadikan sebagian orang, terutama lawan jenis ya, terutama lawan jenis, ketika melihat orang yang berpakaian terlalu tertutup atau berpakaian terlalu terbuka, lawan jenis itu pasti ya memiliki apa namanya tendensi untuk bertindak yang eh, semakin membuat tidak nyaman. Artinya apa? Berpakaian terlalu tertutup maupun terlalu terbuka sebenarnya kembali lagi pada pilihan manusianya masing-masing. Ya. Ini maksudnya apa ini? Kita Tapi tahu. loh, loh kok? Halo, halo, Halo. kan ya? Halo. Tadi saya Ya, keluar sebentar Pak. ya? Enggak. Enggak Pak dosen. Eh Tetap ada. ya. Jadi gini, ya ketika berpakaian terlalu terbuka atau terlalu tertutup kan kadang argumentasi ya. Ini saya kalau kita lihat di
sebagian pendapat ya, argumentasi yang menganggap kalau perempuan itu lebih menarik tubuhnya dibanding laki-laki. Sehingga kan hampir nggak ada kan laki-laki telanjang bulat misalnya untuk ya coba deh cari tempat-tempat yang sangat ini ya, klub-klub yang sangat sangat ekstrim ya, yang di situ kalau dulu mungkin zaman Romawi kuno, zaman kuno akhir sampai awal abad Masehi mungkin ada yang mempertunjukkan baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan telanjang dan ya manusia-manusia yang lain yang berpakaian. Mungkin ada. Tapi sekarang kan lebih banyak perempuan ya. Dengan argumentasi estetika. Ya. Saya tidak bisa menolak mahasiswa masuk ke kelas saya ketika pakaiannya terlalu tertutup. Tapi kita punya aturan, punya tata tertib ya bahwa di sini menerima pakaian yang yang tidak terlalu terbuka. Itu di ISIF kan tidak mungkin ya. Saya nggak tahu kalau yang non Muslim di ISIF apa berjilbab atau enggak, saya nggak tahu ya. Tapi setahu saya kalau masuk ke ISIF rata-rata juga nggak ada yang pakaiannya terlalu terbuka, itu nggak ada. Belum pernah saya ketemu ada orang datang ke ISIF misalnya pakai rok mini gitu, nggak pernah. Kategori terlalu tertutup itu apa Pak dosen? Tadi kata Pak dosen tidak menerima yang pakaiannya terlalu tertutup, tapi membolehkan yang tidak terlalu terbuka. Maksudnya kategori terlalu tertutup itu yang mana sih? Terlalu tertutup dan terlalu terbuka itu kan gini ya. Kalau terlalu tertutup dan terlalu gini, saya nggak bisa melarang ya kalau orang yang terlalu tertutup masuk ke kelas nggak apa-apa. Karena kalau saya larang juga nggak bisa. Ya, terlalu tertutup kayak gini ya. Maksudnya perdebatan yang paling ini kan tentang cadar ya. Cadar itu saya nggak bisa menolaknya secara dalam arti dengan apa dengan otoritas saya di kelas misalnya, itu nggak mungkin. Tapi saya memang menyarankan paling saya hanya sampai pada menyarankan kalau memang kita berpakaian itu yang sama-sama modest ya, sama-sama pertengahan, baik laki-laki maupun perempuan. Saya juga nggak suka ketika lihat laki-laki, kadang-kala ada ya laki-laki di angkutan kota kemejanya terbuka ya, kalau satu ya ini 2 kancing gitu atau 3 kancing kan, satu itu yang paling atas ya, yang leher kan di kerahnya itu kan ada kancing ya, tapi ini bukan kancing yang di bawahnya itu ada 2 kancing lagi yang terbuka gitu kan, jadi dadanya kelihatan. Naik angkot dadanya kelihatan sedikit, naik angkot laki-laki ya. Itu kira-kira terlalu terbuka nggak? Dari sudut pandang apa kali ya Pak dosen? Mungkin Ya? kalau dia pakai sudut pandang apa aurat minimal kan laki-laki nggak masalah kali ya. Ya, Tapi kalau ya pakai kan, sudut ya pandangnya estetika dan kalau etika kalau terlalu terbuka. kalau seperti itu gini Bu, aurat itu sendiri kan kembali lagi ya, aurat itu sendiri kan maknanya kalau dia terbuka, dia menimbulkan bahaya bagi si orang yang membuka itu. Itu satu. Kalau dia terbuka, dia menimbulkan bahaya, itu yang disebut aurat. Nah kemudian ada perintah menutup ya, kalau di ayat-ayat Al-Quran itu ada perintah menutup menggunakan jilbab bagi perempuan. Jilbab itu digunakan sebetulnya menutupi kepala ya. Perintahnya kalau kita lihat kan menurunkan jilbab ke dada, itu artinya orangnya sudah punya jilbab, sudah pakai jilbab dulu. Karena nggak ada perintah menutupi keseluruhan kepala. Enggak, tapi menutupkan ke dada. Nah, ini yang kemudian bisa ditafsirkan berbeda. Ya. Jadi kalau orang punya kebebasan, kebebasan itu tadi ada konsekuensi-konsekuensi dalam rangka hukum alam. Nah, aurat itu segala sesuatu yang kalau dalam diri kita, dalam tubuh ya,
aurat bagi laki-laki maupun bagi perempuan. Di sini aurat konteksnya keamanan tubuh. Tubuh kita aman nggak kalau kita misalnya menutup kalau kita tidak menutup kepala kita keseluruhan? Aman nggak? Laki-laki atau perempuan? Dua-duanya. Hmm. Tubuh kita aman nggak? Dari aman mungkin. Kalau Aman. kalau perang nggak aman ya pastinya kan? Karena kalau kepala kita kebuka Iya. semua, perang kita bisa dengan mudah. Nah itu. Eh, Kalau naik motor berkendaraan juga nggak aman, Pak dosen. aman berkendara naik motor gitu kan, kepalanya terbuka semua ya nggak aman itu. Nah itu. Nah artinya kan di sini keamanan itu ada konteksnya sebetulnya. Nah ada ini ya pemahaman kalau menggunakan jilbab, menggunakan cadar, laki-laki menggunakan apa? Menggunakan baju tertutup ya, misal baju tertutup itu tujuannya untuk melindungi dari fitnah. Tapi fitnah yang dimaksud ya adalah fitnah dalam arti apa sih? Misalnya fitnah yang dimaksud apa? Bukan prejudice. Bukan prejudice yang dimaksud. Memang bukan prejudice. Prejudice itu kan prasangka orang seuzon sama kita. Kalau orang seuzon sama kita tuh nggak bisa dimasukkan di sini yang kita bahas sedang kita bahas kali ini. Kalau orang berpakaian tertentu, misalnya terlalu terbuka, dianggap atau berpakaian terbuka dianggap menimbulkan fitnah. Fitnah apa yang dimaksud? Belakangan berubah ya hasil dari survei terakhir yang pernah saya lihat ya ketika ada workshop terkait gender ya di ISIF. Ternyata yang pakai cadar, yang pakai jilbab itu lebih sering mendapatkan jadi korban pelecehan seksual. Yang sudah tertutup bajunya. Jadi korban pelecehan seksual di Indonesia loh. Yang jadi korban pelecehan seksual itu. Bukan yang pakaiannya terbuka. Bukan yang pakai bikini. Maksudnya Pak dosen dia menggunakan niqab itu setelah mengalami pelecehan Jangan, seksual dia atau dia bagaimana? dia menggunakan niqab tapi menjadi korban pelecehan. Itu lebih banyak jumlahnya. Ini gini ya, Bu ya. Jumlah itu kan persentasenya juga berapa sih? Pilihan pakaian perempuan ada berapa? Pilihan pakaian perempuan ada berapa, Bu ya? Gak terbatas ya? Gak terbatas dong. Gak terbatas gini. Kalau orang berpakaian pakai ada ya, pakai jilbab, pakai pakaian agak tomboy itu masih ada ya, banyak ya modelnya. Tomboy, tapi berjilbab ya, bukan tomboy yang rambut cepak perempuan, bukan. Dia dia pakai jilbab, cuman tomboy aja gitu loh. Tapi pakai jilbab mah iya pakai jilbab gitu ya. Tapi tidak, jadi penampilannya tidak terlalu feminis kecuali jilbab dan ya mungkin beberapa aksesoris atau apa ya, beberapa perlengkapan yang menunjukkan dia itu perempuan. Secara umum kalau mayoritasnya dari yang mayoritas item yang dipakai dikenakan adalah item-item yang tidak feminim. Misal seperti itu. Tidak pakai parfum. Atau kalaupun pakai parfum yang netral. Parfum yang buat Jumatan itu kan netral ya. Misalnya. Pakainya parfumnya yang buat Jumatan. Kan netral itu. Dia nggak tahu laki cewek kan. Pakai helm yang netral, helm full face netral, bukan helm yang yang gaya-gaya atau motif-motif enggak, tapi full face dan cenderung 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 netral lah pokoknya polos ya misalnya, polos aja atau kalaupun motif yang netral.
Malah motifnya laki-laki misalnya. Seperti itu. Kira-kira begitu. Kira-kira yang kayak gitu digodain nggak sama laki-laki? Diikutin nggak? Bisa diikutin juga. Pak Iqbal Kan kira-kira tergantung selera. Kan tergantung selera kalau itu mah, Pak. Bu, biasanya laki-lakinya juga mikir-mikir, Bu. Kalau laki-laki hidung belang, laki-laki yang iseng, laki-laki yang nggak bener ya, mohon maaf ya, laki-laki yang nggak bener yang punya niat jahat pasti mikir-mikir, Bu. Ini jangan-jangan dia jago bela diri, ntar saya diapa-apain, takut dia. Tapi kalau yang menutup seluruh tubuh juga bukan berarti dia cupu. Ya nggak Dosen nggak jago kasih, taekwondo. hah? Ya gini, Bu, biasanya ya, biasanya Bu, yang laki-laki yang Juga suka, walaupun dia nggak tomboy boleh jadi hah? dia jago karate, boleh juga nggak cupu gitu loh. Ya pun nggak tomboy gitu ya. Iya, tapi kalau kenyataannya kan yang jadi korban itu malah justru yang seperti itu. Karena mungkin gini ya, mungkin mungkin memang ada pasti ada lah. Tapi gini, persentasenya kan cuman paling tinggi itu 20% kalau nggak salah ya. Paling tinggi 20. Berarti kalau paling tinggi 20%, yang 80% itu kebagi menjadi masing-masingnya berapa kira-kira Bu ya ya? Kalau masing-masing itu di bawah 20 semua. Nah, kan balik lagi nih, malah menghilang saya. Halo. Mana sih? Ini kok saya jadi lepas dulu. Tadi ya. Halo, kedengeran? Ini kayaknya Kedengeran, Pak. jaringannya agak agak ini ya, agak terganggu ya. Biasanya Iya, ya. iya, Pak. Kayak jaringan, Pak. Oke. Gini, tadi ya. Karena gini, memang itu kalau saya perhatikan dari apa dari ininya ya, dari persentase dari hasil survei terakhir itu ya, survei yang menunjukkan bahwa korban pelecehan seksual itu rata-rata ketika menjadi korban itu dia berpakaian malah tertutup, sangat tertutup malah, kemudian menjadi korban pelecehan. Tapi persentase tertinggi itu 20. Jadi kalau persentase yang paling tingginya adalah 20, kira-kira ada berapa kelompok kira-kira di situ? Berapa kelompok dari cara berpakaian? Karena itu saya yakin itu item per item. Jilbab saja berarti bukannya bercadar. Berjilbab dan bercadar itu berarti dalam dua kelompok berbeda. Jadi kalau siapa di sini? Ulfa Yulianti itu berjilbab dan bercadar. Kalau Bu Yaya berjilbab. Jadi ini beda di sini. Ya. Kalau orang yang berjilbab dengan yang berjilbab dan bercadar itu sudah dua kelompok berbeda. Kemudian yang tidak berjilbab, siapa tidak berjilbab? Tidak berjilbabnya itu seperti apa? Yang Yang kelihatan berjilbab juga bisa 4 kelompok juga. Yang berjilbab aja juga bisa beda-beda kelompok juga. bisa beda-beda kelompok Ada juga. ada jilbab, ada berjilbabnya karena modis, ada jilbabnya Ya, macam-macam kan? mungkin karena lingkungan, tapi ada mungkin jilbabnya karena pemahaman. Ada yang kayak Itu beda turban, juga. ya. Pernah lihat Ya, ya banyak kan kebanyakan orang-orang Eropa sih ya, yang jilbabnya kayak turban itu ya. Eropa atau Mediterania ya, oleh Mediterania. Jilbabnya kayak turban. Turban terus tahu ini apa? Ayudhya ya. Kalau kita lihat Ayudhya Bing Slamet tuh kan mohon maaf kupingnya kan kelihatan. Kupingnya kelihatan tapi rambut nggak kelihatan sama sekali. Total leher juga kayaknya lebih cenderung tertutup, tapi kuping kelihatan. Mungkin kadang kupingnya kelihatannya sedikit gitu. Jadi antingnya masih kelihatan. Itu kan model berbeda gitu. Itu berbeda, itu aja sudah berapa kelompok di situ. Kelompok dari cara berpakaian. Berarti kira-kira lebih dari 50 kelompok. Kira-kira sekitar puluhan lah pokoknya di atas 50 kayaknya. Dengan di atas 50, kalau yang paling besarnya 20, kira-kira satu kelompok berapa? Satu kelompok ini paling 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 besar nih.
20, udah satu ya. Berarti dari 50 ini ada 49. 49 itu 80%-nya. 80 dibagi 49 udah. Kira-kira. Itu kalau 5 besarnya saja nggak nyampe 50%, Bu. 5 besarnya itu paling 30-an, 40 sekian lah. Jadi kalau 5 besarnya saja sudah paling besar 40, 5 besarnya itu 40. Berarti kalau 5 besarnya 40 kira-kira dari berapa tadi? 50 ya. 45. 45-nya berapa? Dibagi 60. Karena 40-nya tadi udah di 5. Itu sudah sangat 60%-nya dibagi 45 gitu. Jadi sudah sangat kecil gitu loh. Pilihannya sudah sangat banyak. Tapi yang jelas memang begitu kenyataannya. Nah, apakah di bawah dari 5 besar, di bawah dari 10 besar itu ada yang pakai pakaiannya kelihatan pusarnya? Masa sih nggak ada? Di antara 10, 15. Yang kelihatan pusarnya itu kira-kira masa sih paling bawah gitu. Kelihatan pusarnya ya. Yang kelihatan masa sih paling bawah gitu. Kan nggak paling bawah juga. Artinya ternyata ketika kita berpakaian lebih moderat ya, moderat atau ya nggak moderat juga, pertengahan ya, itu ternyata memang kelihatannya lebih aman. Namun ini bukan berarti kemudian teman-teman bisa menjadi ini ya, menjadi pembenaran gitu loh. Nggak bisa. Kita kalau kayak gitu berarti tidak usah bercadar, nggak gitu juga caranya. Atau tidak usah berjilbab, kacau lagi. Nah, gini, soal keamanan itu kan ya, soal keamanan fitnah itu bukan hanya pelecehan seksual secara verbal ya, atau misalnya pelecehan seksual saja, atau pelecehan dan fitnah itu memang bisa juga ya, misalnya berupa perilaku kebencian ya, ujaran kebencian ya, bukan suuzon. Kalau orang suuzon kan, suuzon itu baru suuzon ya, belum masuk ke dalam ujaran kebencian. Tapi kalau ujaran kebencian, tahu nggak yang kasus ini, kasus ada kakek-kakek yang teriak teroris itu di Jakarta itu. Saya lihat video minta maafnya itu, yang jadi korban itu ternyata, mohon maaf, loh, pakaiannya itu menurut saya itu terbuka gitu loh. Menurut saya itu masih nggak yang kayak siapa yang jilbab panjang, enggak aja, jilbabnya biasa menurut saya. Oh, bajunya juga masih memperlihatkan lekuk tubuhnya kok. Masih kelihatan lekuk tubuhnya sebagian lah, nggak semuanya ya. Mohon maaf. Ini saya katakan sejujurnya bahwa menurut saya dia masih kelihatan terbuka, masih kelihatan bebas gitu loh. Pakaiannya ya masih kelihatan lekuk tubuh sedikit. Jilbabnya juga nggak yang panjang menutupi dada, dadanya cuma sebagian yang ketutup. Itu loh yang diteriakin teroris sama kakek-kakek tua yang nggak ya terdoktrin dan mulai pikun memang ya, mulai pikun, dia mulai pikun, demensia dan terdoktrin itu. Tapi si kakek itu nggak meneriaki teroris, itu nggak meneriaki orang yang pakai cadar, nggak meneriaki orang yang pakai jilbab yang panjang syar'i, enggak, yang panjang yang katanya syar'i, enggak, yang panjang jilbab abaya, enggak sama sekali. Dia pakai orang biasa, pakai pakaian yang menurut saya biasa-biasa aja. Banyak mahasiswa-mahasiswi yang saya tahu di Jakarta pakaiannya begitu-begitu juga. Dan anak muda itu kayaknya masih antara 20-an pertengahan, belum sampai 30. Nah, kok bisa gitu kan? Artinya itulah yang menjadi fakta fenomena sosial yang ada. Kita melihat ya fenomena sosial. Kayak kita lihat kan fenomena sosialnya adalah misalnya pelecehan seksual. Itu masalahnya pelecehan seksual. Pelecehan seksual itu di bawah pelecehan seksual apa? Di bawah fenomena itu apa tadi?
ada di bawah fenomena. Ya, fenomena kan yang kelihatan ya. Di bawahnya fenomena itu ada yang real dan ada yang aktual. Lapisan yang real ya dan aktual itu, real itu struktur ya. Strukturnya. Berarti ada strukturnya. Strukturnya seperti apa? Struktur dari fenomena itu. Kemudian ada mekanisme kausal yang memengaruhi memengaruhi bagaimana terjadi ya satu fenomena tertentu. Pelecehan seksual misalnya. Jadi ternyata pelecehan seksual di Indonesia berbeda dengan yang terjadi di daerah-daerah lain. Kalau yang terjadi di wilayah Arab ya, Jazirah Arab, pelecehan seksual itu ya misalnya perhatikan deh kasus pelecehan seksual di wilayah Arab ya, atau beda-beda negara juga beda kasusnya, beda tren dari kasus itu. Ya, kalau misalnya di Uni Emirat Arab ya kasusnya tidak jauh ya, kasusnya itu pelecehan seksual nggak jauh dengan Saudi. Saudi juga kalau nggak salah ada ya kasus-kasus pelecehan seksual itu. Pertama pelakunya pasti orang yang kesulitan ya secara ekonomi. Mereka mohon maaf mau kondo biasanya. Ya kalau mau kondo itu kan dia nggak modal apa doang ya. Dia nggak punya cukup uang lah untuk menikah. Mereka itu pelaku-pelaku itu. Sehingga ketika lihat perempuan yang kelihatan terbuka sedikit aja udah ya, karena mereka menginginkan sesuatu yang berharga yang tidak bisa mereka dapatkan. Jadi polanya berbeda. Di Indonesia nikah gampang loh. Nikah kawin tuh gampang di Indonesia ini. Dibanding di Saudi atau di Uni Emirat Arab. Perempuan-perempuan Saudi itu kalau mau minta mahar itu nggak main-main. Mintanya apa? Lebih mahal. Maharnya itu ya gede-gede. Nggak mau mereka itu dikasih seperangkat alat sholat itu. Dikasih seperangkat alat sholat, dikasih Al-Quran, kitab suci Al-Quran. Nggak mau mereka. Sehingga pelecehan seksual di sana trennya berbeda dengan di Indonesia. Kalau di Indonesia kan tadi saya menyampaikan menikahnya gampang. Ya, kalau mau nikah gampang loh orang Indonesia. Semakin kesini mungkin akan semakin sulit ya. Karena pertama di generasi saya, generasi milenial yang belum menikah itu masih dalam situasi masih mempertahankan sebetulnya atau sedikit saja komprominya dengan apa yang ideal dengan apa yang real, antara idealitas keinginan idealnya dengan realitas mau dapat yang mana itu ya tidak melepaskan banyak kriteria, enggak sampai dilepas semua total, enggak ini gitu. Kalau yang saya tahu ya di generasi milenial tuh masih punya idealitas untuk menikah ya, maunya seperti apa dan masih dapat aja. Artinya ini berbeda. Dengan demikian kasus pelecehan seksual dan pemerkosaan juga berbeda. Coba perhatikan yang kasus pemerkosaan terakhir yang cukup cukup besar itu, cukup dikenal ya, cukup diperhatikan di media, yang disabilitas itu, yang orang NTB, orang Lombok ya, itu kan dia gimana? Dia tidak ini ya, kelihatannya tidak berasal dari keluarga yang cukup berada, ya menengah ke bawah lah. Ya, ibunya juga bukan ini, dia bukan orang kaya lah, bukan orang yang cukup menengah ke atas lah.
bukan orang gajian juga kayaknya, bukan orang karyawan swasta yang perusahaan besar gitu, enggak sama sekali. Mungkin dia punya usaha atau apa, tapi yang jelas tidak hidup dalam kesusahan sih enggak, tapi juga bukan orang yang sangat berada gitu. Kemudian dia melakukan ya dengan keahlian untuk memanipulasi psikologi seseorang, kemudian akhirnya dia memanipulasi perempuan ya sesuka dia. Coba kira-kira yang bayar siapa? Yang bayar itunya, yang bayar lokasinya, tempatnya. Kan dia nggak dibayari, dia bayar sendiri, menunjukkan bahwa dia punya uang, tapi dia melakukan tindakan itu ya eh, ya karena hal-hal yang tertentu lah ya. Apa mungkin dia pernah jadi korban, barangkali dia pernah jadi korban, tapi kemungkinannya selain itu ada kemungkinan bahwa dia mungkin karena punya keahlian tertentu sehingga dia ingin menunjukkan keahlian itu. Ada faktor-faktor psikologis yang menjadikan seseorang itu menjadi psikopat ya, seperti kasus yang terjadi di Lombok itu gitu. Itu kan Baik, Pak dosen, insya Allah sudah, kalau yang tadi bisa dipahami ya Pak dosen. Cuman kalau misalnya lihat bacaan terusannya yang pendapatnya Buya Husein ini tentang aksiologi tadi, harus ada kesadaran teologis bahwa manusia harus bergerak untuk memaknai kembali eksistensinya sebagai makhluk Allah yang merdeka dan bermartabat di dalam masyarakat global yang plural baik dari sisi sosial, budaya, ekonomi, gender maupun keyakinan. Saya ingin gini, eh, kita kan sedang mengkaji filsafat ya. Dalam landasan filosofi melihat realita hari ini nih Pak dosen. Tadi karena Pak dosen sempat sebut-sebut teroris lah apa segala macam gitu ya kan. Eh eh, Teroris itu kan sebuah, kalau saya berpikirnya itu sebuah bahasa itu yang sengaja dikemas oleh Barat gitu untuk menjajah negara Muslim, kalau saya melihatnya seperti itu. Faktanya sampai hari ini tidak ada yang berani mengatakan Amerika itu teroris atau Israel itu teroris, padahal jelas-jelas dia adalah teroris yang sesungguhnya gitu ya kan. Nah kata dalam siapa itu banyak. pandangan nggak sebentar, dalam landasan filosofinya nih, Ya, ya. kejadian hari ini nih Pak dosen, antara perang Israel dengan perang Nah, Iran, kaitannya juga dengan di satu sisi adalah saudara-saudara kita di Palestina juga masih dalam kondisi yang sangat memprihatinkan gitu ya kan. Mungkin ini juga kan gejolak sosial di Indonesia juga kan beragam gitu ya. Terkait itu semua. Nah, kalau oh, pandangan Pak dosen gimana dari landasan filosofinya gitu? apa yang menjadi pertanyaan itu? Saya kok Kan belum ketemu. sekarang ini kan sebenarnya di satu sisi eh, kan di Indonesia sedang hebohnya semuanya sedang sibuk memperhatikan rudal Iran, rudal Israel gitu loh. Sementara saudara kita di Gaza sih tetap sedang menderita gitu Pak. Ya. Genosida tetap berjalan gitu loh di sana. Terus maksud saya gini, tadi sebagai hamba Allah yang merdeka itu dan bermartabat, berarti kan itu kemudian kepedulian sosial kitanya itu bagaimana gitu loh. Oh, gini. Ini maksudnya dalam dalam konteks ini ya, Bu. Itu kan harus tindakan politik ya. Kalau bicara bicara apa global, politik global itu harus tindakan politik. Tapi bagaimana kita membaca satu fenomena itu bukan tindakan politik yang dicari atau yang dilakukan ya, yang akan dilakukan bukan tindakan politik. Kalau itu tindakan politik, itu butuh tindakan politik, butuh keberanian politik. Kita ini bicara apa? Bicara misalnya ya bicara misalnya kondisi global, politik global hari ini ya kita harus
membahasnya apa tindakan politik yang akan dilakukan. Nah, tindakan politik itu kan bukan tanggung jawab masyarakat atau rakyat dan masyarakat sipil, tapi itu tanggung jawab pemerintah untuk tindakan politik. Pertahanan negara itu di tangan negaranya sendiri, di tangan pemerintah yang melakukan, ya. Karena ketentaraan butuh militer, kita nggak bisa membawa pasukan ke sana itu nggak. Kalau kita sendiri ya, kita di sini maksudnya kita itu saya dan yang ada di kelas ya. Kalau negara mau mengirim tentara itu bisa kan. Tapi kan kalau masyarakat ya, masyarakat sipil tidak. Jadi ada batasan-batasan di situ. Terkait tupoksinya nanti masing-masing. Nah, kalau misalnya apa yang bisa dilakukan itu ketika kita sudah melakukan penelitian, sudah melakukan risetnya, kira-kira apa? Kalau melihat gini, apakah kalau pertanyaannya apakah sekarang ini sebagian besar negara Barat itu memerangi Islam? Jawabannya enggak. Mereka enggak memerangi Islam dalam arti perang agama. Enggak, karena buktinya mereka itu sebatas ingin ingin menguasai. Jadi ininya adalah pada penguasaan saja. Penguasaan itu bukan bicara karena agama, enggak. Tapi karena mereka melihat ada nilai-nilai, mereka itu merasa maju, ya, merasa sudah maju. Sehingga kemajuan mereka itu harus ditularkan. Dengan cara yang mereka sendiri mungkin nggak tahu. Ya. Jadi ada pandangan seperti itu, menganggap diri mereka maju hingga ingin membawa peradaban gitu ya, membawa peradaban ke daerah-daerah yang dianggap tidak beradab, kurang beradab. Karena para sarjana Belanda misalnya, ketika bicara hukum adat, mereka bicara hukum adat itu salah satunya hukum Islam. Tapi bicara mengatakan penggunaan istilah penggunaan hukum adat mereka pakai untuk menyebut hukum Islam. Nah, hukum Islam memang hukum Islam secara praktisnya pasti secara praktisnya karena para ulama kan pasti berbeda. Mazhab fikih ada berapa? Mazhab fikih itu bukan 4 ya, mazhab fikih itu ada banyak mazhab fikih. Mazhab kalam banyak mazhab kalam. Nah, sehingga terkait hukum juga pidana juga begitu. Nah, ini yang membuat kemudian mereka punya pandangan itulah, pandangannya begitu. Dan mereka kadang bertanya-tanya kayak gini, mereka tuh bertanya-tanya sebagai pasca perang dunia kedua banyak didatangkan ya, mulai banyak didatangkan tenaga kerja asing dari Timur Tengah dan Afrika Utara ke Eropa. Di Amerika Utara mulai banyak orang-orang Afrika, keturunan Asia, Pasifik yang di Amerika Utara itu mereka mulai punya pekerjaan yang sama baiknya minimal dengan ya artinya sama level strata sosialnya samalah dengan yang dimiliki oleh kulit putih. Ada persaingan ras, tapi semakin kemari tren yang ada justru mereka banyak trennya berubah. Ya, sekarang mulai banyak orang-orang Eropa nyari orang Asia, misalnya untuk menikah. Makin banyak orang-orang Eropa mulai belajar agama-agama lain. Jadi kalau dibilang Eropa pengen pengen melawan Islam atau Amerika ingin memerangi Islam, enggak juga. Amerika Serikat tidak memerangi Islam, tapi hanya ingin sekedar menguasai saja. Gini, Amerika Utara itu punya enggak yang apa? Kalau Gus Dur kan menyampaikan ada pribumisasi ya, ulayatisasi Islam. Saya sendiri lebih senang menggunakan ulayatisasi ya, karena terjemahan yang lebih pas ya menurut
itu kan apa itu terjemahan dari teman saya juga indigenization itu ya indigenous ya indigenization pribumisasi itu indigenization maka kalau indigenous berarti kan tidak pribumi dalam arti native manusia. Kalau pribumi itu kan merujuk pada manusianya. Nah, pribumisasi Islam atau ulayatisasi Islam di Amerika Utara itu ada nggak yang real berasal dari kearifan lokal di sana? Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Penduduk Amerika Serikat hari ini mayoritas orang-orang yang berasal dari negara-negara lain, dari benua-benua lain, membawa agama mereka, nilai-nilai mereka masing-masing. Dan mereka Berarti para migran ya, iya kan kebanyakan mayoritasnya migran kan ya. migran. Mayoritasnya kan memang migran. Cuman imigran yang mana? Yang lebih lama dan sebagainya. Nah, mereka kan nggak bisa menciptakan satu ya apa yang indigenous, nggak bisa. Kalau agama lain mungkin menerima itu ya, cenderung damai caranya. Tapi Islam ini agak sulit di itu sebatas pada apa pada ini ya pada persoalan pada soalan ini aja soalan konfliknya lebih banyak ya ketika proses indigenization ya pribumisasi Islam di Amerika Utara karena nggak ada gitu loh karena nggak ada mereka apa yang mau di konteks Amerikanya apa kalau Eropa masih ada lah Eropa masih ada tapi Amerika Utara apa kan nggak ada dia menjadi lahan yang dikosongkan secara sengaja oleh orang-orang yang lari dari pemaksaan agama di Eropa di wilayah Anglo-Saxon ya wilayah wilayah Eropa bagian utara wilayah Eropa daratan dan Inggris ya kemudian datang ke sana mendirikan gereja-gereja mereka mendirikan tempat-tempat ibadah mereka kemudian di sana mereka punya peradaban sendiri, ya, melakukan perubahan-perubahan sendiri, pembaharuan sendiri. Ketika Islam datang, ada pembaharuan, ya, tapi mereka tidak ada ininya, tidak ada akar, tidak ada yang bisa ini mau ditanam di mana gitu loh. Nah itu yang menimbulkan agak kesulitannya di situ. Saya kira di Eropa juga justru ya, di Eropa itu sekarang Islam bukan minoritas lagi. Itu satu. Kedua, ini terjadi di Indonesia yang saya baca adalah di Indonesia konflik agama itu yang besar ya, yang besar dalam arti yang seperti sudah kayak Tom and Jerry gitu. Itu antara Islam Sunni ya, hanya Sunni Islamnya, yang Sunni. Karena teman-teman saya yang Syiah nggak begitu. Kemudian dengan Kristen Protestan, karena teman-teman saya yang Ortodoks, teman-teman yang Katolik nggak begitu. Jadi ini Sunni dan Protestan yang paling sering. Coba aja perhatikan. Gereja Protestan ditolak. Masjid, kalau ada masjid yang bukan orang Sunni, kemudian ditolak dan diserang, pasti pelakunya Sunni. Kalau gereja pelakunya bisa dari gereja lain, bisa dari Sunni. Yang Syiah kan nggak melakukan itu. Diserang iya. Nah, kemudian banyak ya banyak hal ya. Kalau bicara tadi terkait dengan situasi ya. Jadi kalau misalnya eh, kesadaran teologis itu ya seperti apa? Itu harus kita baca dari teksnya, terutama teksnya ini ya secara keseluruhan. Ini kan ada saya kasihkan link ya kemana arahnya. Ini bisa dibuka itu, kontrol klik itu. Kira-kira begitu. Ya, kita harus
makna eksistensi kita sebagai makhluk Allah yang merdeka dan ya kita kan khalifah. Nah, ketika Allah menciptakan khalifah itu sudah ada manusia di situ. Dalam arti manusia ya, artinya penciptaan khalifah itu bukan penciptaan bashar, karena itu dua konsep yang berbeda. Nah, itu kembali lagi pada pada pembacaan yang masing-masing. Kalau mau baca itu secara teori atau secara hubungan relasi antara Islam dengan teori evolusi itu harus baca, ada bukunya di sini yang saya punya bukunya yang membahas Islam dan teori evolusi. Kira-kira ada 4 pendapat lah. Ada 4 pendapat yang menolak begitu saja, menerima secara keseluruhan, ada yang ada pengecualian. Yang 2 ini menggunakan pengecualian sebetulnya. Pengecualian Adam dan pengecualian manusia. Pengecualian Adam itu maksudnya dia meletakkan Adam itu sebagai penciptaan terpisah di antara proses evolusi manusia itu. Jadi Adam itu seorang tokoh ataupun kelompok bisa jadi, tapi dia hadir antara entah menjelang sapiens itu hadir atau sesudahnya. Kalau pengecualian Adam atau pengecualian manusia, pengecualian sapiens. Sapiens itu tidak punya nenek moyang yang sama dengan Pithecanthropus erectus, dengan Neanderthal dan sebagainya. Tapi kalau melihat ya macam-macam penafsiran itu. Karena melihat di teks yang ada, kita harus membaca tafsir kalau bicara teks itu. Kita nggak cukup membaca ininya, membaca teksnya saja. Teks Al-Quran, terjemahan Al-Quran itu saya nggak bisa mengatakan terjemahan Al-Quran bukan Al-Quran, itu salah. Tapi nggak salah 100%. Artinya ketika terjemahan Al-Quran dianggap bukan Al-Quran, ya itu kan memang bagian dari Al-Quran, tapi tidak punya peran dalam proses penafsiran. Karena tafsir itu menggunakan ada qiraah, ada rasam dan sebagainya, itu yang ada dalam proses tafsir. Tafsir itu punya sistem tersendiri. Apa saja yang harus dipakai dalam metode tafsir. Nggak ada terjemahannya. Kalau bahasa Inggrisnya bagaimana, kalau bahasa Indonesia bagaimana, kemudian tafsirnya apa. Nggak gitu caranya. Karena memang tidak dimasukkan. Cuman apakah bagian? Ya bagian. Kalau mau dibilang bukan bagian, terus apa? Kalau misalnya terjemahan Al-Quran bukan Al-Quran, itu kenapa terjemahan Al-Quran yang sebelum bahasa Inggris ya, yang bahasa Inggris sebelum Pixel kenapa disingkirkan dari dunia akademik? Gak ada yang mau yang mengakui otentisitas atau validitas terjemahan Al-Quran yang ada di perpustakaannya miliknya Thomas Jefferson. Al-Quran yang dimiliki oleh Thomas Jefferson itu kan terjemahannya tidak diakui oleh masyarakat hari ini. Masyarakat global. Para akademisi sarjana hari ini nggak mengakui itu. Kenapa nggak diakui? Kalau misalnya itu bukan bagian dari Al-Quran, itu bisa aja masih boleh diakui berarti. Karena bukan bagian tadi kan. Kan cuma terjemahan. Boleh dong dibaca lagi, dipakai. Ya. Nyatanya kan enggak. Ada keputusan politik untuk politik ya, untuk menghindari itu masuk ke dalam dunia akademik. Udah selesai, dianggap ditutup. Boleh dikeluarkan ya sekedar untuk ini ya. Kan Quran yang dipakai untuk sumpah jabatan kadang pakai para tokoh Amerika ya, tokoh politik Amerika pakai yang punya Thomas Jefferson. Itu sebatas penggunaannya hanya untuk formalitas saja dipakai. Tapi secara akademis sudah nggak diakui. Itu ya, ini jadi kelewat kita.
Gimana Bu Yaya? Baik, Pak dosen insya Allah di Mami. Pak dosen kita tuh belajar filsafat itu sampai semester 2 aja ya? Atau nanti di Ya, kelanjutannya ada lagi gini. juga? Semester kalau IAT kan ada ini ya, ada perkembangan pemikiran Islam ya. Saya nggak tahu nanti saya atau Pak Rosidin atau Pak Ucit yang ini eh Oh, perkembangan pemikiran Islam itu semester berapa ya? Semester 4 ya. Saya belum tahu nanti ininya selanjutnya. Ini kurikulum ISIF masih terus dikembangkan dan dicoba untuk dicocokkan dan disesuaikan ya. Alhamdulillah kita sudah iya saya itu Pak dosen, maaf Pak dosen saya tuh mungkin saya tuh orang awam ya. Dulu tuh kalau kepikiran belajar filsafat tuh capek-capek amat gitu. Tapi ketika suka dengar-dengar tentang filsafat Islam, terus misalnya epistemologi Islam, saya bilang ini kayaknya mungkin Pak dosen sampaikan materi ini kayaknya dengan sedekah mendengar ngaji filsafat jadi rada tertarik gitu ya kan. Oh iya ya kajiannya ya seperti kalau ini gitu ya. ya, Misalnya ketika ada dibahas tentang epistemologi Islam itu eh bahwa Masya Allah gitu ya kan ternyata tokoh-tokoh Islam itu ada siapa tuh yang setiap hari dia menulis 40 halaman selama 40 tahun gitu ya kan. Itu kan ternyata maksudnya tokoh-tokoh muslim itu luar biasa gitu dari segi keilmuan gitu. Jadi saya tuh lagi menunggu-nunggu itu yang disampaikan Pak dosen sebenarnya. oh iya, saya juga ini ya kalau soal apa materi ini kan masih ada proses ya terkait kurikulum. Nanti juga akan ada lagi rapat kurikulum. Mudah-mudahan eh, saya nggak tahu teman-teman yang di sini pakai kurikulum itu eh, mudah-mudahan nanti kalau ini sudah misalnya sudah fix ya kurikulum itu kurikulum perkuliahan ya. eh, Memang wajar lah ya ISIF ini masih eh, berkembang ya masih masih proses pertumbuhan dan perkembangan jadi ya kalau harapannya sama kayak kampus-kampus yang sudah cukup established ya tapi setidaknya ISIF berkembang juga ya ada proses ada progres. Terkait kurikulum juga ada progres yang kemarin kita KKN ya atau di ISIF kan menggunakan PIT ya praktik Islamologi terapan itu sudah ada sejumlah perubahan ya terkait cara sistemnya metodologinya regulasinya sudah ada sejumlah perubahan ini juga eh, kemudian praktik nanti profesi ya juga sama sudah mulai ada beberapa perubahan ya perkembangan yang cukup cukup baik lah cukup menggembirakan kalau terkait kurikulum ya lambat laun ya eh, progresnya ada itu barangkali ya eh, kalau minggu berikutnya kan terakhir ya mau ini enggak sih mau gabung aja enggak minggu yang terakhirnya Gabung dengan siapa Pak? gabung dengan yang ini yang apa yang di Apik Eh, bentar. Pertemuan terakhir itu Pak dosen mau ngebahas itu ya yang kemarin ditugaskan baca bab 4 itu Masa? Bukan ya? meaning the meaning of Ya, metodologi. yang enggak, yang di Oh itu cuma dibaca aja, tugas baca aja. yang kapan yang terakhir kan besok ya? Korespondensi agama dan filsafat dengan ah, Oh iya. oh ya korespondensi agama dan filsafat dengan ilmu pengetahuan dan seterusnya itu. Bentar, saya lagi sepertinya ada buku Google Playbook ya di Google ya yang membahas ah teman-teman kalau bisa buka bukunya ya nanti saya sampaikan ya buku ini eh terkait agama dan
agama dan filsafat itu dengan ilmu pengetahuan. Sebetulnya itu sudah ada dalam kajian integrasi ilmu ya, tapi ini saya coba untuk memberikan sedikit apa? Nggak bisa ya, cara ini gimana? Loh, halo. Halo. Astagfirullahaladzim. Ah,